Ya, selamat pagi sahabat berprestasi sejak dini. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yoga. Hari ini kita akan mempelajari tentang trigonometri. Oke? Tanpa menunggu lama lagi, kita akan membahas tentang trigonometri. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, trigonometri itu secara sederhana ya. Trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang membahas tentang hubungan sisi serta sudut yang ada pada segitiga. Jadi pembuktian di trigonometri ini itu dibuktikan oleh suatu yang namanya ilmu ukur segitiga bola gitu. Nah, nanti adik-adik bisa mempelajarinya pada saat kuliah. Nah, sedangkan kita di materi SMA ini kita belajar basicnya tentang trigonometrinya, bukan pembuktiannya, oke? Jadi trigonometri itu biasa ya, ada yang namanya sin, cos, dan tangan. Nah, kita harus mempelajari tentang hubungan-hubungan antara sin dan cos dan tangannya itu. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu adalah materi perbandingan sudut trigonometri. Nah, di sini ada segitiga. Nah, jadi di sini misalnya Mr. Yoga misalin di sini sudutnya sudut A, di sini B, di sini C. Berarti di sini siku-sikunya di B ya. Lalu di depan misalnya Mr. Yoga di sini menaruh sebuah sudut yang bernama sudutnya itu adalah sudut theta. Gini ya. Wah, ini gambarnya kurang bagus. Sudut theta gini. Itu letaknya di sudut A. Gitu. Nah, di depan sudut theta, nih ya, di depan sudut theta di sini itu kita namakan D atau depan. Ya. Setelah itu sudut miring atau sisi miringnya ini kita namakan dengan mi atau miring. Sudut yang lain atau garis yang lain itu kita namakan dengan sa atau garis atau sisi samping gitu. Nah, di sini untuk mencari sin ya. Jadi karena di sini sudutnya terletak di titik A, titik sudut A, maka kita namakan sin A. Kalau misalnya tetanya terletak di C, maka kita namakan nanti sin C gitu ya. Paham ya adik-adik? Sin A memiliki rumus. Apa rumusnya? Rumusnya adalah D per mi atau depan per miring. Lalu di sini ada cos A. Cos A memiliki rumus sa per mi atau samping per miring. Lalu di sini ada tan A. Tan A memiliki rumus yaitu adalah D per sa, desa gitu ya. Jadi biasanya Mr. Yoga menyingkat sin demi, cos sami, tan desa. Nah, terus ada lagi. Loh, kok ada lagi Mister? Apa? Jadi, selain sin, cos, dan tan, mereka semua memiliki inverse atau kebalikan. Seperti sin. Sin itu kebalikannya adalah kosekan. Di sini Mr. Yoga nyingkatnya kosek ya. Gitu. Lalu karena sin kebalikannya adalah kosekan, maka di sini rumus kosekan itu adalah kebalikannya sin. Jadi kalau sin itu D per mi, kalau kosekan itu mi per D. Gitu. Jangan mentang-mentang di sini mentang-mentang kosekan kos gitu. Jadi adik-adik, oh kosekan kebalikannya dari kos, bukan ya? Tapi kosekan itu kebalikannya dari sin. Oke, di sini ada cos A. Cos A kebalikannya adalah sekan. Sekan A. Kalau cos A rumusnya sa per mi, berarti sekan A rumusnya mi per sa. Lalu di sini ada tan A. Tan A itu kebalikannya adalah kotangan. Jadi adik-adik bisa menulisnya dengan kotan atau COT aja. Kot A atau kotan A rumusnya adalah sa per D. Jadi kebalikannya dari si tangan gitu.
Terus ada lagi rumus-rumus yang lain seperti misalnya di sini rumus tan. Rumus tan A itu bisa juga sin A per cos A. Gitu. Berarti rumus kotangan A adalah kebalikan dari tangan, yaitu cos A per sin A. Gitu. Paham ya adik-adik? Jadi untuk perbandingan sudut trigonometri, adik-adik wajib menghafalkan rumus-rumus ini ya. Gitu. Oke. Di sini Mister Yoga punya contoh soal. Oke, jadi ini adalah contoh soal trigonometri perbandingan sudut. Jadi di sini ada segitiga trigonometri dengan sisi AC-nya itu panjangnya 1, lalu sisi BC-nya itu adalah panjangnya 2. Oke, karena di sini kita disuruh carilah sin C dan cos C. Berarti di sini tetanya terletak di sudut C. Tetanya terletak di sudut C, berarti kita disuruh mencari sin C dan cos C. Ingat rumus sin C, sin itu apa tadi adik-adik? Sin demi kosami. Sin C, rumusnya adalah de per mi. Lalu cos C, rumusnya adalah sa per mi. Nah, di sini kita harus menentukan yang mana depan, yang mana samping, yang mana miring dulu ya. Jadi kita lihat di sini. Di sini karena kita lihat sisi atau garis depan sudutnya. Garis depan sudutnya itu di sini ya. Jadi di sini kita sebut D atau sisi depannya, yaitu adalah sisi AB. Lalu karena di sini miringnya, garis miringnya itu BC, maka di sini sisi BC itu kita namakan dengan mi. Lalu sisi yang lain kita namakan dengan sa. Oke? Lalu di sini untuk mencari sin itu harus ada D-nya, harus diketahui depannya. Terus gimana caranya? Caranya kita tinggal menggunakan Pitagoras. Loh kok bisa, Mister? Bisa karena Pitagoras adalah rumus untuk mencari sisi dalam sebuah segitiga siku-siku. Kebetulan pada materi ini perbandingan sudut trigonometri itu menggunakan segitiga siku-siku. Jadi kita bisa menggunakan rumus trigonometri untuk mencari sisi depannya. Berarti depan sama dengan, ingat ya rumus trigonometri akar dari sisi miring kuadrat. Jadi 2 kuadrat dikurangin dengan sisi miring yang sisi yang lain, yaitu sa. Di sini ya berarti 1 kuadrat. Berarti kita dapat D sama dengan 4 dikurangin 1. Berarti kita dapat D-nya sama dengan akar 3. Nah, di sini kita dapat sisi depannya yaitu akar 3. Berarti adik-adik tinggal mensubstitusi depannya ke rumus sin dan cos. Tapi cos tidak menggunakan depan ya, jadi sin aja. Jadi sin C itu kan rumusnya D per mi. D per mi. Di sini depannya itu akar 3 per miringnya itu 2. Gitu. Lalu kita mencari cos C. Cos C itu rumusnya sa per mi. Gitu. Karena di sini sampingnya itu 1 dan miringnya 2. Berarti kita mendapatkan sin C-nya itu akar 3 per 2 dan cos-nya itu setengah gitu. Paham ya adik-adik? Oke. Adik-adik untuk melanjutkan ke contoh 2, adik-adik harus memahami atau mengetahui tentang sudut istimewa dalam trigonometri. Di mana sudut istimewa dalam trigonometri itu ada 5. Yang pertama 0 derajat, 45 derajat, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, habis itu 60 derajat dan 90 derajat. Nah, di sini kita lihat ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di mana nilai sin, cos, dan tangan memiliki nilai di masing-masing sudut itu. Jadi di sini kita lihat sin A
memiliki nilai di 0 derajat atau sin 0 derajat itu bernilai 0. Lalu sin 30 bernilai setengah. Lalu sin 45 bernilai setengah akar 2. Lalu sin 60 bernilai setengah akar 3. Lalu sin 90 bernilai 1. Nah, di sini untuk cos itu adalah kebalikannya dari sin. Jadi cos itu adalah kebalikannya dari sin di akhir hingga awal gitu. Kalau di sini cos 0 itu adalah 1. Lalu cos 30 adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, cos 60 adalah setengah, cos 90 adalah 0 gitu. Nah, di sini juga ada nilai tangen. Nilai tan 0 itu 0, nilai tan 30 derajat itulah sepertiga akar 3, nilai 45 itu adalah 1, nilai tan 60 itu ada akar 3, dan nilai tan 90 itu adalah di sini tak hingga ya. Tak hingga gitu. Lo kenapa tak hingga? Nanti kita akan bahas di grafik fungsi trigonometri, oke? Oke, jadi di sini ada contoh soal 2. Carilah panjang AB. Lah, tapi kok di sini cuma diketahui satu sisi doang dan satu sudut. Gimana caranya? Kan nggak kayak tadi ya kan? Caranya gimana? Caranya, oke, perhatikan ya adik-adik. Di sini kita harus menentukan lagi-lagi yang pertama kali itu kita harus menentukan sisi desaminya. Nah, di sini kebetulan di depan sudut 45 derajat, di sini sudut D ya. Lalu sisi miringnya tetap disebut mi dan sisi lainnya disebut sisi samping. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita lihat yang diketahui itu adalah akar 2. Akar 2 terletak di sisi samping. Gitu. Nah, kita harus mengingat rumus apa yang ada mi-nya. Sorry, tadi samping ya. Harusnya miring. Kita harus mengingat rumus apa yang ada mi-nya. Oke. Jadi, di sini rumus cos, karena di sini letaknya di A ya. Jadi cos A, rumusnya ingat ya, itu adalah sa per mi. Lo kenapa harus menggunakan rumus cos? Karena pertama, di sini sudut yang diketahui, panjang sisi yang diketahui itu terletak di sisi miring. Lalu yang ditanya adalah AB. AB itu adalah sa. Rumus yang mengandung sa dan mi itu adalah rumus cos. Gitu. Paham ya adik-adik? Oke, kita lanjut. Jadi cos A. Nah, di sini kebetulan ada nilai sudutnya yaitu 45 derajat. Jadi kita harus menggunakan sudut itu. Jadi cos A, A-nya kita ganti dengan 45 derajat. Sama dengan sa per mi. Mi-nya berapa? Akar 2 gitu. Nah, sekarang kita harus lihat dulu cos 45 itu nilainya berapa? Cos 45 kalau kita lihat di atas ya, adik-adik, di sini adalah nilainya setengah akar 2. Jadi cos 45 kita ganti dengan setengah akar 2 sama dengan sa per akar 2. Lalu akar 2 kita pindah ruas dari pembagi menjadi pengali. Jadi sa sama dengan ini kan setengah akar 2 itu kan sama aja seperti akar 2 per 2 dikali akar 2. Akar dikali akar, maka akarnya hilang ya. Jadi 2 per 2. 2 bagi 2 itu 1. Maka nilai sa itu adalah 1. Gitu. Gampang ya adik-adik? Oke. Untuk contoh soal selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya ya adik-adik. Yaitu di video relasi antara kuadran pada trigonometri. Oke. Oke sahabat berprestasi sejak dini, sekian materi dari Mr. Yoga. Saya berharap kalian tetap semangat dan berusaha. Karena tak ada yang tak bisa selama kita tetap mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Salam juara.